Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayin Hosyatin, NPM 1916040108 dari kelas reguler B Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS mata kuliah Reformasi Administrasi Publik, yaitu dengan judul Tantangan Reformasi Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan reformasi administrasi publik. Reformasi adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan secara menyeluruh terhadap segala aspek kehidupan di suatu organisasi atau di sebuah negara. Sedangkan untuk reformasi administrasi publik adalah suatu proses politik yang memiliki desain dalam hal menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain yang ada dalam birokrasi dengan kenyataan politik. Menurut Montgomery dalam Hidayat 2007. Reformasi memiliki tujuan. Tujuan reformasi ada 6, yang terdiri dari 3 tujuan internal dan 3 lainnya merupakan tujuan yang berkaitan dengan masyarakat. 3 tujuan internalnya yaitu 1. Efisiensi administrasi, 2. Penghapusan kelemahan dalam administrasi publik, 3. Pengenalan dan penggalakan sistem merit, pemrosesan data, pemakaian PPBS, dan lain-lain. Adapun 3 tujuan yang berkaitan dengan masyarakat yaitu 1. Menyesuaikan sistem administrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Memisahkan pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik. 3. Memperbaik hubungan antara sistem administrasi dengan masyarakat. Reformasi dilatar belakangi oleh banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa dikenal dengan KKN. Permasalahan yang banyak muncul hingga mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, sehingga harus ditata ulang atau diperbaharui. Dari makalah yang saya tulis, saya mengangkat rumusan masalah yaitu 1. Apa saja tantangan dalam melaksanakan reformasi administrasi publik? 2. Bagaimana mengatasi tantangan dalam melaksanakan reformasi administrasi publik? Dalam melaksanakan reformasi administrasi publik terdapat permasalahan dalam penerapannya, yang termasuk dalam kendala utamanya, yaitu 1. Perilaku administrator yang tidak adaptif terhadap adanya perubahan. 2. Model reformasi yang diterapkan. 3. Agenda reformasi administrasi publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah belum memiliki kesamaan visi.
4. Proses rekrutmen pegawai atau karyawan yang tidak jelas. 5. Promosi yang tidak dilandasi profesionalisme. Adapun bahasan yang saya bahas adalah satu tantangan dalam reformasi administrasi publik, yaitu A. Mengatasi resistensi perubahan pada administrasi publik yang disebabkan karena kekhawatiran kehilangan status kekuasaan dan sumber-sumber pendapatan. Karena dalam administrasi publik dan birokrasi, para administrator dan birokrat cenderung masih mewarisi tradisi zaman kolonial, yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pada masyarakat. B. Kepastian tentang kesinambungan agenda reformasi. Sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai 2025 dengan maksud menjaga konsistensinya. Namun, dalam kenyataannya, dalam pemilihan pemimpin yang dipilih langsung oleh masyarakat masih terbangun keraguan-raguan yang mana dikhawatirkan pemimpin selanjutnya masih menjalankan reformasi administrasi publik yang lama. C. Kemampuan administrator dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang masih rendah. Perkembangan teknologi yang makin pesat harusnya diimbangi dengan kualitas administrator yang dapat memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga memudahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun, kenyataannya, penggunaan teknologi dalam e-government masih di tahap umum saja, dalam hal pelayanan kepada masyarakat. D. Kemampuan dalam menghadapi lingkungan organisasi yang lebih kompleks dan dinamis. Administrator dituntut untuk cepat beradaptasi untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat. E. Mengatasi permasalahan ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah. Ketidakpercayaan antara pemerintah dengan masyarakat membuat kerjasama dalam membangun Indonesia yang lebih baik cukup sulit diwujudkan. Hal ini juga akan menghambat proses pelaksanaan reformasi administrasi publik. Bahasan kedua yaitu mengatasi tantangan dalam reformasi administrasi publik. Hal-hal yang dapat mengatasi tantangan dalam reformasi administrasi publik yaitu A. Komitmen pemimpin dalam mengawal jalannya reformasi administrasi publik secara terbuka. 2. B. Pada segi manajemen, diperlukan tahapan reformasi yang sistematis dan terstruktur. Hal ini dapat dimulai dari proses perencanaan yang akurat, pengembangan sistem yang dapat mendorong perubahan, dan implementasi baru yang lebih bertanggung jawab. Sedangkan dalam segi pengawasan, diperlukan unit-unit pengendalian yang kuat agar reformasi yang dijalankan tetap pada jalan yang ditentukan.
C. Pengembangan assessment center untuk membenahi sistem administrasi publik. Perubahan dengan assessment center ini akan berdampak baik dalam organisasi, yaitu dalam hal memperbaiki proses rekrutmen karyawan yang selama ini bermasalah. D. Reduksi kepentingan politik dalam administrasi publik. Untuk mencapai perubahan, perlu adanya perubahan mindset untuk meminimalisir sentuhan politik dengan administrasi publik. E. Pengembangan sistem informasi berbasis pada komputerisasi. F. Sistem pengawasan dan evaluasi terhadap reformasi administrasi publik yang dilakukan oleh lembaga yang independen. Kesimpulan, dalam melaksanakan proses reformasi administrasi publik, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, perlunya membuat suatu kebijakan yang dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perbaikan kinerja pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.